Kita buka Matius 25 ayat yang ke-14 kita akan mulai baca. Saudara, kemarin waktu kita doa Tuhan bilang ada sebuah firman, ada sebuah pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan untuk kita semua. Dan pesan itu dalam kata yang singkat Tuhan jelaskan satu kata. Kata itu adalah maksimal. Katakan bersama-sama. Maksimal. Maksimal itu apa sih, saudara? Maksimal basa Jawane napa? Sakpole. Oh, pokoknya pol, mentok, sakpole, maksimal. Jadi maksimal itu dimelarkan, saudara. Dari yang mungkin cuma semeter jadi 5 meter. Nah, itu maksimal. Nah, Tuhan mau kita maksimal tahun ini. Maksimal pesan beliau. Nah, maksimal dalam hal apa? Ternyata semua hal, saudara. Kalau Anda mau masuk heaven on earth, kalau Anda mau mengalami janji Tuhan yang di surga itu masuk di hidupmu di dunia ini sekarang, maka Anda harus belajar maksimal. Maksimal dalam apa? Semua hal maksimal. Ya. Contoh, ini penting untuk kita, saudara, karena kalau Anda tidak mengerti, Anda nggak ngalami. Begini, misalkan hal maksimalnya apa? Contoh untuk soal Tuhan, Anda ini kan kita semua sudah diajari kan, bagaimana caranya menyembah Tuhan, mengejar Tuhan. Kan sudah diajari ya masing-masing ya. Diajari berdoa, diajari baca Alkitab, diajari saat teduh, diajari doa puasa, diajari memberi persepuluhan, diajari ibadah setiap hari Minggu, diajari doa keliling, dan apapun Anda sudah diajari banyak. Nah, pertanyaannya adalah Anda lakukannya ngirit-ngirit, sidik-sidik, atau maksimal, saudara? Nah, itu. Kalau mungkin sepanjang 2021 Anda tahu semua itu, tapi Anda melakukannya ngirit-ngirit, sidik-sidik, cuma sidik sing Anda lakoni, misalkan. Ya aku ngene dak wis ah. Nah, ngene wae itu berarti sidik-sidik. Betul enggak? Nah, mulai tahun ini Tuhan ajari kita jangan lagi sedikit-sedikit. Jangan lagi sidik-sidik, ngirit-ngirit, tapi lakukan semua itu maksimal, saudara. Wis diajari piye carane maca Alkitab, piye carane nyembah Tuhan, piye carane doa keliling, doa peperangan, doa puasa, dan apapun Anda sudah diajari, maka sebanyak yang Anda tahu, lakukan semua dengan maksimal. Kalau Anda masih budayanya ngirit-ngirit, Anda tidak akan masuk heaven on earth. Itu pesan Tuhan. Kalau kita masih serba ngene ae, ngene wae dak wis to, gini aja cukup yang begitu nggak akan ngalami, saudara. Yang begitu-begitu tidak akan masuk heaven on earth. Ternyata begitu. Loh, kenapa kita harus maksimal lakukan itu? Karena begini, kalau Anda sudah belajar maksimal, ya kan? Maksimal itu gini loh. Umpama plastik, ya kan? Plastik mau dipakai buat naruh barang, ya kan? Kalau tidak dimaksimalkan, dimelarkan sedikit, maka ya segitu-segitu aja. Betul nggak? Nah, Tuhan mengajari Anda maksimal itu dimelarkan supaya Anda itu bisa dimasuki oleh Tuhan, berkatnya lebih besar, saudara. Kalau Anda tidak belajar maksimal, ya yang Anda alami rencana Tuhan berkatnya segini-segini aja, nggak bisa lebih. Tuhan tidak mau mempercayakan lebih besar. Karena apa? Karena Anda nggak bisa mengelola itu. Maka harus ada yang maksimal. Harus ada yang dimelarkan dalam hidupmu. Itu sebabnya Anda harus belajar maksimal, saudara. Nah, yang maksimal apa lagi? Yang maksimal adalah waktu Anda, saudara. Waktumu. Dalam satu ayat Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada.
Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Artinya kita harus benar-benar Anda kelola waktumu. Waktu hidupmu tiap hari. Yang masih belum bisa bangun pagi, belajar bangun pagi. Tidurnya jangan kemalaman. Kenapa? Karena nanti Tuhan akan mengajarkan Anda sesuatu. Kalau Anda bisa bangun pagi, yang sudah bisa bangun pagi, kalau bangun jangan langsung nandangi penggean. Betul? Anda sudah bisa bangun pagi, pagi-pagi mulai maksimalkan waktu Anda dengan mencari wajah Tuhan pagi-pagi. Ya, mencari wajah Tuhan itu begini loh saudara, enggak cuma doa baca Alkitab. Kita ini sudah diajari perang menjarah berkat, betul apa tidak? Maka ketika pagi-pagi Anda sudah baca Alkitab, sudah berdoa, jarah berkatmu saudara. Suruh datang itu berkat. Suruh datang itu yang disediakan Tuhan sudah dikirim, tapi lagi diblok sama iblis. Suruh iblisnya minggat. Suruh kembalikan itu berkat yang mereka tahan-tahan. Amin. Nah itu, maksimalkan seperti itu. Jangan lupa, Anda juga harus belajar. Orang hidup itu tetap harus belajar, betul gak? Maka belajarlah. Tiap hari belajarlah. Belajar apa kak? Belajarlah hal-hal yang Anda perlu pelajari di hidup ini. Kalau rumah tanggamu kurang bahagia, ya belajar bagaimana rumah tangga yang bahagia. Belajar dari buku, belajar dari YouTube. Kalau Anda kurang uangnya, kurang pendapatan, kurang ide bisnis, ya misalkan, ya belajarlah soal bisnis. Kalau Anda nggak bisa menjual, ya belajarlah menjual. Kalau Anda mau pelayananmu bagus, ya pelajari soal bidang pelayananmu. Betul? Nah saya mau Anda melihat pentingnya maksimal saudara. Kita lihat Matius 25 ayat 14. Saya akan bacakan perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga, saya ganti ya. Sebab heaven on earth sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan apa? Hartanya kepada mereka. Saudara dengarkan. Tuhan itu waktu memberi Anda talenta, talenta yang diberikan Tuhan pada Anda, itu hartanya Tuhan, saudara. Talenta apapun yang Tuhan berikan pada Anda, masing-masing kita talentanya mungkin tidak sama, tapi percayalah, bagi Tuhan talenta itu adalah hartanya beliau. Nah kita mungkin menganggapnya biasa saja. Tapi Tuhan itu ketika memberikan, menanamkan pada Anda talenta dalam hidupmu, di mata Tuhan itu harta. Itu harta. Nah banyak orang kan nyari harta, betul gak? Nyari harta, minta Tuhan cari harta, betul? Padahal sudah sejak Anda lahir, Tuhan sudah beri harta dalam dirimu. Kira-kira keliru gak? Sebenarnya ternyata harta yang kita minta pada Tuhan sudah Tuhan tanamkan dalam diri kita. Tapi kita minta sama Tuhan terus, dan Tuhan jawab, "Lu wis tak kei kok. Sudah aku kasih. Sudah ada dalam dirimu harta yang kamu cari selama ini." Lah tapi kok orang metu hartanya, betul gak? Kenapa saudara kok hartanya tidak benar-benar jadi nyata? Kok enggak heaven on earth? Kok enggak yang dari surga turun ke bumi? Kok masih ketoke ning surga terus kuwi? Kenapa saudara? Masalahnya adalah tidak semua orang yang dititipi harta oleh Tuhan mampu memaksimalkan harta itu, saudara. Betul? Talenta, saudara. Itu adalah harta. Nah, bagaimana sih membuat itu semua jadi maksimal? Yuk kita lihat perikop ini dengan baik, saudara. Ayat 15 kita mulai lihat. Coba Anda lihat, maka talenta ini masing-masing berbeda. Ayat 15, yang seorang diberikan 5 talenta. Yang seorang lagi
dua, dan yang lain lagi satu. Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Nah, saudara, Anda ini diberi talenta masing-masing. Lain-lain memang menurut kemampuanmu masing-masing. Nah, saudara, jadi kita tidak perlu iri sama tetangga kita yang mungkin punya apa dan sebagainya. Yang jelas Tuhan memberi harta, dititipkan ke kamu. Berapa itu? Anda tidak akan pernah tahu sebelum Anda memaksimalkannya. Betul nggak? Nah, mulai sekarang kita konsentrasi pada harta yang Tuhan taruh dalam diri kita sekarang. Amin. Nah, saudara, Anda perlu tahu cara pertama untuk Anda bisa maksimal adalah, dengarkan baik-baik, Anda tidak boleh bergantung, Anda tidak boleh imanmu, cara jalanmu, cara memaksimalkanmu bergantung pada orang lain, saudara. Contohnya gimana? Aku iki pengen maju, neng bojoku ora iso maju, aku jadi terhambat. Itu salah besar, saudara. Kita konsentrasi dengan harta yang Tuhan taruh di diri kita masing-masing. Aku pengen maju, neng kancaku kok ora maju. Kancaku ora semangat, aku ya ora semangat lah. Loh, enggak bisa, saudara. Kalau Anda mau maksimal, Anda tidak peduli yang lainnya sedang semangat apa tidak, maksimal apa tidak, lurus apa tidak hidupnya. Anda konsentrasi dengan harta yang dititipkan Tuhan dalam dirimu. Aku dikasih talenta, Tuhan maunya apa? Aku akan kejar itu. Maksimal dirimu bagaimana? Amin? Caranya gitu, saudara. Selama Anda mau maju masih terbayang-bayang orang di sekitarmu, tidak pernah maksimal hidup. Mau yang lain sampai murtad pun, Anda harus tahu urusan Tuhan adalah talenta di dirimu masing-masing, bukan sama orang lain. Contohnya gimana? Yuk kita lihat ayat ini. Coba lihat benar-benar. Ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Loh, ini loh. Ini yang dapat 5, segera pergi. Dia nggak diskusi dulu sama yang lain kan. Piye iki aku tok 5 piye carane? Enggak gitu kan, betul nggak? Dia langsung pergi, ngapain? Kita lihat ayat 16 tadi. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh apa? Laba. Dia langsung pergi sendirian, urusannya sendirian, saudara. Dan ketika dia jalankan talentanya dengan baik, dia langsung dapat laba. Loh, enak gak? Nah, Anda mau maksimal gak? Aku pengen maksimal, aku pengen doa puasa. Nih wong sak omah tajak doa puasa ragelem. Nah, ini keliru, saudara. Kalau kamu mau doa puasa, ya doa puasalah sendiri. Kalau yang lain diajak nggak mau, ya sendiri saja. Orang usah ngenteni liyane, betul nggak? Ketika Anda sendiri saja Anda lakukan, Anda dapat laba, saudara. Anda dapat berkah dari hal itu. Setiap talenta yang kamu kerjakan, talentamu misalkan berdoa, mendoakan orang, lakukan talentamu. Lu liyane takjak ngisi cawan ragelem. Lah kalau memang Anda ditugasi ngisi cawan dan Anda punya talenta itu, kerjakan. Maka Anda akan dapat laba dari hal itu. Aku ngajak doleng ra ono sing gelem, mlaku dhewe, saudara. Betul kan? Lah aku iku ngajak perpuluhan, ra ono sing gelem, kasih perpuluhan sendiri. Aku meh nginjil ra ono kancane, nginjil dhewe, saudara. Betul enggak? Aku menjalankan bisnis ini loh. Neng ora ono dukungan, ya wis jajalan dhewe. Anda harus tahu talentamu apa. Laksanakan itu. Karena ketika Anda laksanakan, laba Anda peroleh. Ya, Tuhan cara memberkati Anda akan seperti itu tahun ini. Tidak lagi Anda terpengaruh, digondeli dengan yang lain. Sendiri pun Anda bisa mendatangkan keuntungan. Sendiri pun Anda memperoleh kemenangan. Itu pahlawan, saudara. Anda dapat visi apa dari Tuhan, ora usah ngenteni liyane paham, saudara. Pokoknya kalau Anda sudah paham maksud Tuhan apa, kerjakan.
Urusan yang lainnya paham apa tidak, itu urusan carry, saudara. Itu urusan di belakang. Yang jelas Anda sudah dapat visi dari Tuhan, kerjakan. Yang lain biar ikut. Kalau tidak ikut-ikut gimana? Ya sudah, biarkan saja. Yang penting maksimal. Amin, saudara. Kita lihat. Ini banyak sekali pelajaran dari firman ini, saudara. Kita lihat lagi ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Dan apa? Berlaba 2 talenta. Ya kan, saudara? Anda talentamu apapun, berapapun talentamu Anda kerjakan, pasti ada labanya. Amin. Ini saya ngomong laba, ngomong talenta, ini bukan cuma soal keuangan loh, saudara. Ini soal hal rohani juga sama, caranya begitu. Tapi juga ini bukan cuma hal rohani. Kalau Anda berpikir lah kok rohani terus, keuanganku piye, ya padha wae carane. Hal keuangan Anda talentamu apa, kerjakan, ndak usah ragu-ragu. Maksimalkan, ojo wedi-wedi. Nanti akan ada laba. Ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan apa? Menggali lubang di dalam tanah, lalu apa? Menyembunyikan uang tuannya, menyembunyikan talentanya, menyembunyikan harta yang dititipkan tuannya. Saudara dengarkan. Ini adalah hal yang membuat heaven on earth tidak bisa terjadi, saudara. Apa itu? Kamu menyembunyikan talentamu. Artinya apa? Berarti talenta itu harusnya tidak disembunyikan. Berarti apa, saudara? Kalau lawan katanya tidak disembunyikan, berarti diapain? Ditunjukkan pada orang. Betul nggak? Artinya apa, saudara? Dengarkan ya. Setiap talenta Anda harus bisa dilihat oleh orang lain. Itu caranya. Ini contoh. Anda pinter masak nasi goreng misalkan. Dan itu tok isomu, kan 1 talenta kan? Betul nggak? Isone sego goreng tok. Gawe sego kuning ora iso, ora enak. Katakanlah bikin mie goreng saja nggak bisa, isone sego goreng. Ning sego gorengnya enak, ini misalkan ya. Saudara, ini ya saya tunjukkan bedanya menyembunyikan talenta dan menunjukkan talenta. Kalau orang dengan bisa bikin nasi goreng enak tadi, dia berkata, "Halah aku iso goreng ngene kok." Lalu dia tidak cerita ke yang lain. Artinya dia menyembunyikan itu. Gur digawe dhewe, dipangan dhewe. Enak kan? Enak. Tapi apakah menghasilkan laba? Tidak. Tapi ketika dia bisa bikin nasi goreng enak dan dia tahu caranya menjalankan talenta adalah ditunjukkan pada orang lain, maka dia akan bikin iklan. Silakan beli nasi goreng di tempat saya, pasti Anda ketagihan. Rasanya super seperti hotel bintang 5. Harganya kaki 5. Oh, begitu. Dia siarkan itu, bikin iklan di mana-mana. Dia artinya belajar penjualan, betul nggak? Dia siarkan itu. Inilah namanya ditunjukkan talentanya. Kira-kira menurut Anda bakal dapat laba nggak orang seperti ini? Dapat. Tahu saudara bedanya? Talentamu itu selama ini kamu siarkan, kamu tunjukkan pada orang atau kamu sembunyikan? Itu bedanya. Tolong kita pikirlah selama ini bagaimana. Sudah maksimal belum Anda tunjukkan pada orang? Kalau Anda selama ini punya talenta, Anda sembunyikan, masih malu-malu, nggak tahu caranya menyiarkan ke orang lain, Anda sama dengan si 1 talenta ini tadi, saudara. Sembunyikan. Orang nggak ngerti, orang nggak kenal Anda punya talenta itu. Orang lain nggak tahu Anda bisa membuat produk itu. Orang nggak tahu kemampuan Anda. Orang nggak tahu talentamu. Sama saja kamu menggali lubang. Kak, saya sudah
mengasah talenta saya pinter soal ini. Nah, orang tahu nggak kemampuanmu? Nggak tahu, Kak. Sama aja, saudara. Nangkep nggak? Kalau Anda jualan, orang harus tahu Anda jual apa. Kalau Anda seorang pengajar peperangan rohani, pengajar firman Tuhan, orang harus tahu pengajaranmu seperti apa. Itu namanya menunjukkan pada orang lain. Kalau Anda pelayan Tuhan bidang apapun, orang harus tahu kamu pegang bidang itu dengan baik. Selama Anda tidak pernah bisa menunjukkan Anda sama nasibnya dengan orang satu talenta ini, saudara. Nasibmu sama. Bukan Tuhan tidak baik, bukan Tuhan kurang baik pada Anda. Caramu memperlakukan talenta sangat-sangat salah, saudara. Siarkan, saudara. Tunjukkan pada orang. Jual ke orang. Buat orang melihat siapa kamu, apa produkmu. Bisa apa kamu. Buat mereka lihat jelas keunggulan-keunggulan dirimu maupun keunggulan produkmu, saudara. Itu caranya mengerjakan talenta. Bisa dimengerti? Ya, kita lihat, saudara. Kita lihat. Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, apa katanya? Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihatlah. Aku telah beroleh laba 5 talenta. Oh, kan? Enak kan, saudara kan? Ketika dia mengerjakan talentanya, ketemu Tuhan pede, betul nggak? Ada banyak anak Tuhan ketemu Tuhan nggak pede, saudara. Kenapa? Karena mereka nggak maksimal. Nah, ternyata begini, dengerin baik-baik. Kalau Anda mengerjakan talenta Anda, percayalah itu akan mendongkrak kepercayaan dirimu, saudara. Yakinlah. Setiap orang yang mengerjakan talentanya dengan maksimal, tambah kepercayaan dirinya. Kalau Anda masih minder-minder, itu caranya. Kerjakan talentamu dengan maksimal. Kalau sampai Anda mencapai hasil-hasil tertentu, pencapaian-pencapaian tertentu dari talentamu, pasti nilai kepercayaan dirimu meningkat. Saya dulu orang yang minder, sangat minder. Tapi ketika saya maksimal dengan talenta saya, mulai kepercayaan diri itu datang sendiri, saudara. Kalau Anda mau lepas dari rasa minder, itu caranya. Tidak ada cara lain. Kak, didoain pendeta bisa lepas gak minder? Gak bisa, saudara. Anda harus maksimal dengan talentamu, baru lepas itu minder. Amin. Kemudian ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Oh, senang Tuhan. Kalau Anda mengerjakan talentamu, Tuhan senang. Tuhan lihat Anda itu menyenangkan. Kira-kira kalau Anda seneng ketemu orang, ya kan, bakal datangi terus gak? Terus, ya gak? Nah itu, kalau Anda kerjakan talentamu maksimal, Tuhan bakal sering-sering mendatangi Anda. Amin? Gak cuma jarang-jarang, setahun pisan pas Natal baru Anda merasakan didatangi Tuhan. Nah itu berarti ada masalah dengan Anda mengerjakan talentamu. Amin, saudara? Kita lanjut. Ayat 21 tadi. Engkau telah setia dalam apa? Perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara lihat, kalau Anda maksimal, maka Tuhan akan memberkati Anda lebih besar. Kenapa kok Tuhan berkati lebih besar? Karena kita udah maksimal. Sudah tambah melar, udah tambah oke semua. Jadi kita siap diberkati lebih besar. Tapi ingat saudara, perhatikan di sini, semua masih kuat ini. Perhatikan, caranya diberi Tuhan hal lebih besar adalah Anda setia dalam perkara-perkara kecil. Maksudnya apa? Detail, saudara, detail dari pekerjaanmu Anda harus lakukan. Detailnya apa? Contoh misalkan, kita kemarin waktu Natalan Anda akhirnya ngerti rekosone mempercantik ruangan, betul nggak? Pak D ngecat, Johan ngecat, saya ngecat juga.
Anda bersih-bersih, kan? Diperbaiki. Hal-hal yang dulunya tidak kita perhatikan. Supaya tempat yang dulunya biasa jadi maksimal, tambah indah. Betul nggak? Nah itu maksimal, saudara. Maksimal itu apa? Anda perhatikan hal-hal yang nggak Anda perhatikan selama ini. Anda mungkin selama ini tidak memperhatikan sepatumu sudah kotor, bahkan bau busuk. Mulai perhatikan hal kecil. Anda tidak perhatikan selama ini. Mungkin rumahmu pojoknya masih ada kotoran yang menumpuk. Perhatikan hal kecil. Anda tidak perhatikan selama ini mungkin caramu untuk menawarkan barangmu itu kurang modern. Nah, perhatikan hal kecil seperti itu. Nah, saudara, caranya supaya Anda bisa maksimal adalah hal kecil, saudara. Detail. Perhatikan dengan detail. Maka saya pengen semua Anda nanti kita bergereja, kita pelayanan, hal detail, saudara. Jangan cuma nanti pas ada event baru kita semua bersih-bersih. Detail sekarang. Anda lihat gereja misalkan ada yang kotor, buang sampah sembarangan, diambil. Kalau ada lihat pelakunya langsung kasih tahu, detail, saudara. Misalkan pelayanannya musik, ya kan? Terlalu ini, misalkan gara-gara latihannya mendadak. Nah, detail sekarang. Gimana caranya bisa lebih baik? Ya jangan mendadak. Detail kan? Hal kecil, saudara. Apa yang Tuhan titipkan pada Anda, hal kecil kerjakan. Bersihkan rumah Anda, bersihkan halaman, bersihkan gereja kita. Detail, saudara. Nah, mari kita juga lihat. Ini hal yang banyak sekali menjadi masalah bagi kita semua. Ayat yang 24, langsung kita ke sana. Kita lihat yang dapat 1 talenta tadi, mindsetnya gimana. Saya pengen Anda belajar hal itu. 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku apa? Takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Tanah, terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, coba perhatikan. Kenapa orang tadi dia tidak menunjukkan talentanya pada orang lain tapi disembunyikan? Kenapa, saudara? Takut. Halo, Anda yang masih takut-takut misalkan, talentamu itu kan harus disiarkan kan? Ya kan? Anda kalau jualan kan jualannya iklannya harus jor-joran kan? Betul nggak? Tapi kenapa Anda nggak jor-joran di iklan? Takut. Wedi nek ra payu. Ya kan? Wedi nek ngene, engko gek ngene, engko gek ngene, engko gek ngene. Yo gek tenan, Saudara. Maksudnya adalah, Saudara, ternyata mindsetnya adalah mindset yang takut. Belum perang sudah takut duluan. Dihantui rasa takut. Nanti kalau ngene piye? Engko nek gak payu piye? Lho Kak, Anda kalau terus takut terus, enggak akan berkembang. Anda itu tugasnya menunjukkan pada orang. Semakin banyak orang melihat talentamu, makin bagus. Makin besar kemungkinanmu dapat laba. Tapi kalau kamu takut, semua serba dibatasi dengan takut, selesai. Nanti Tuhan datang lihat kamu marah dia. Neraka anak tempatmu. Nah, selesai kita. Betul gak? Ini orang yang 1 talenta ini Tuhan juga bawa dia
Neraka itu hukumannya. Karena dia takut. Dan saya tanya sama Anda. Saya tanya, Anda mau masuk heaven on earth gak? Caranya adalah maksimal supaya Anda masuk ke sana. Nah saya tanya sekarang, Anda mau maksimal gak? Lah kok masih takut-takut? Takut tidak pernah bisa membawamu maksimal, saudara. Itu. Saya ingat waktu saya masih minderan, masih takut-takut, tidak keluar potensi saya, saudara. Nggak bisa maksimal saya. Hidup dalam penjara yang saya bikin sendiri. Padahal juga nggak kelihatan penjara itu. Saya pergi kemanapun tetap rasanya masih dalam penjara. Karena rasa takut. Anda bikin produk, Anda punya talenta apapun, kalau kamu takut-takut untuk menyiarkannya, membuat sebuah karya, membuat sebuah sistem di mana orang bisa belajar dari kamu, Anda takut-takut terus, tidak akan ada laba sama sekali. Betul? Dan ini kuncinya. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-26. Ini jawaban Tuhan. Maka jawab tuannya itu. Tadi kan ayat 24, orang itu ngomong begini, ya kan? Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam. Ya kan? Yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Itu adalah pikirannya si satu talenta, betul? Nah, sekarang lihat jawaban tuannya ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Berarti kira-kira tuannya ini tadi ketika dituduh si satu talenta, perhatikan ya, begini loh. Si satu talenta itu nuduh, Tuan kamu itu orang kejem, makanya talentaku tak sembunyikan. Nah ketika dia ngomong begitu, tuannya tadi ngomong gini enggak? Kurang ajar kamu nuduh aku kejem, aku ini wong apik kok. Gitu enggak? Atau dia berkata, loh kamu udah tahu kalau aku seperti itu. Jadi kira-kira tuannya mengiyakan atau menolak pikirannya si satu talenta? Ya, mengiyakan kan? Lu kan wis ngerti toh aku ngono, betul kan? Nah saya tanya, ini tuan ini tadi itu gambaran Tuhan apa bukan? Tuhan kan? Nah saya tanya sama Anda, Tuhan kejem apa enggak? Lah kok ini tadi ngomong kejem? Pemikiran sendiri kan? Lah Tuhan jawabnya apa? Dia nolak enggak? Tuhan ngomong, "Loh aku ini Allah yang baik hati." Enggak kan? Berarti Tuhan juga setuju enggak? Berarti Tuhan rawani. Berarti Tuhan apa? Wah, Tuhan dengarkan. Masuk jebakan. Bisa nangkep ya? Tadi orangnya ngomong, Anda itu Tuhan yang kejam. Lalu tuannya bilang, "Loh kamu sudah tahu toh." Berarti Tuhan itu rawani. Rawani. Padahal dia Tuhan. Mestinya Anda tanya kan, "Loh kok Tuhan mengiyakan?" Betul enggak? Kenapa Tuhan mengiyakan dan tidak menolak? Perhatikan, ini rahasianya sudah. Dengarkan baik-baik. Tuhan itu bertindak, dia akan berlaku sesuai dengan cara berpikirmu sudah. Kalau kamu merasa Tuhan kejam, maka perlakuan Tuhan padamu seolah-olah dia kejam. Kalau kamu merasa Tuhan hanya menyertai orang lain dan tidak menyertai kamu, maka Tuhan tidak bisa menyertai kamu sudah. Kalau kamu merasa bahwa Tuhan itu memberkati yang lain dan tidak padaku, maka Tuhan tidak bisa memberkati. Pikirannya sesuai. Apa yang kamu pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan. Ngerti? Kalau kamu merasa, ya Tuhan bisa bicara sama Kak Rinto, tapi tidak padaku. Kalau itu yang ada dalam mindsetmu, otak belakangmu, maka Tuhan tidak pernah bicara padamu, sudah.
Ya yang lain bisa masuk ruang kudus, nyembah Tuhan, ngalami Tuhan. Aku tidak. Ya akan begitu terjadi. Jadi heaven on earth itu, Anda harus mengubah mindsetmu, cara berpikirmu. Kamu harus menganggap bahwa seperti yang ditulis di sana, di bumi ini ada tangga yang ujungnya sampai ke langit dan malaikat Tuhan turun naik, dan itu adalah kota beriman. Kalau mindsetmu benar, Tuhan juga akan melakukan hal itu. Tapi kalau kamu berpikir, wah ini gereja cilik, ora iso berkembang, ora iso diberkati, ya wis ngene-ngene wae, maka Tuhan juga akan memperlakukan kita ngene-ngene wae, Saudara. Nangkep gak? Kamu dengan talentamu ini, kamu merasa akan jadi suatu berkat besar bagi kota Salatiga, bagi Indonesia bahkan, bagi pulau-pulau di sana. Dengan bakatmu ini, talentamu ini, semua talentamu akan memberkati mereka. Atau kamu berkata, yo ngene-ngene wae mas, wis cukup ngene-ngene wae. Mindsetmu seperti apa? Itu yang Tuhan kerjakan. Itu artinya terjadi seperti imanmu. Iman itu apa sih? Bahasa lainnya ini loh, cara berpikirmu. Kalau kamu merasa Tuhan kurang baik padamu, maka Dia akan kurang baik beneran padamu. Tapi kalau kamu merasa Tuhan bisa membawamu mencapai sesuatu yang jauh daripada yang kamu harapkan, maka Dia akan membawamu ke sana. Maka saudara, bagaimana caranya kamu bisa maksimal? Mulai ubah cara berpikirmu. Karena selama kamu masih memiliki cara berpikir yang biasa-biasa saja, sikapmu biasa-biasa saja, mohon maaf, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu, saudara. Kalau kamu mau heaven on earth, mulai ubah cara berpikirmu. Kerjakan. Lihat sesuatu dengan detail. Saya mau semua pelayan Tuhan nanti juga belajar detail. Anda kalau dikasih tugas, khotbah atau apapun, detail, saudara. Hal kecil perhatikan. Anda harus sudah punya rencana di pikiranmu dari awal Anda berdiri khotbah sampai selesai, sudah punya rencana semua. Detail, saudara. Jangan bertindak tanpa rencana. Amin, saudara. Semoga Anda masuk heaven on earth. Tuhan memberkati.